Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam, Bu Jayanti. Iya, Iya, Bu. Bu, maaf saya mengganggu waktunya enggak ya? Oh, tidak. Alhamdulillah hari ini saya sedang ada waktu luang. Ada apa ya, Bu? Ya, tiba-tiba Ibu ngajak Zoom sama saya gitu dengan mengirimkan link. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Enggak Bu, ada yang mau saya sampaikan terkait dengan ada sesuatu yang mengganjal di hati saya ini loh Bu. Dan saya itu butuh tempat untuk mencurahkan itu gitu. Oh, seperti itu. Boleh ya Ibu. Mungkin terlebih dahulu kita menyepakati bersama bahwa untuk konseling hari ini, konseling individu yang akan kita lakukan itu kita kita sepakati dalam waktu 1 jam ke depan untuk bisa mencari solusi ya, atau Ibu bisa mencoba untuk bercerita lebih luas dengan saya. Itu kita batasi waktunya sekitar 1 jam ke depan. Enggak Bu, siap. Bisa disepakati Bu? Bisa Bu, bisa. Enggak, bisa. Oke. Kemudian kalau misalnya Ibu datang ke sini, berarti mungkin Ibu percaya sama saya. Nggih, Bu, saya datang ke sini karena memang saya merasa saya bisa percaya sama Ibu. Dan saya minta tolong sih, Bu, memang kalau bisa yang saya sampaikan ke Ibu itu tidak ada orang lain tahu, Ibu. Gitu. Soalnya ya malu lah, Bu, kalau seandainya orang lain tahu. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah, insya Allah dengan kedatangan Bu Jayanti melalui Zoom, walaupun kita tidak bertatap muka, insya Allah yang sudah kita bicarakan, permasalahan Bu Jayanti juga yang sudah Ibu utarakan, itu kita akan menjaga kerahasiaan ini. Ya, dalam konseling kita akan menjaga kerahasiaan Ibu. Seperti itu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, Bu. Baik. Kabar saya baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik. Oh iya. Tapi saya melihat ada sesuatu yang dari apa yang Ibu katakan dengan apa yang Ibu suguhkan dari mimik wajah Ibu itu walaupun dalam keadaan baik, tapi seperti ada suatu kegelisahan yang Ibu rasakan hari ini. Oh, kelihatan toh, Bu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, Ibu. Saya mau cerita yang menjadi permasalahan saya, gitu. Oke. Apa yang membuat Bu Jayanti menjadi gelisah sehingga suasana hati Ibu tidak seperti biasanya? Jika Ibu ingin bercerita dengan saya, silahkan bercerita apa yang ingin Ibu ceritakan, kemudian apa yang Ibu ingin utarakan, saya siap mendengarkan apa yang akan Ibu utarakan. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Ibu sudah meluangkan waktu. Jadi begini, Ibu. Kan saya ini kan ikut PPG. Nah, ya alhamdulillah benar itu suatu rezeki gitu dari Allah. Tapi pada saat mengikuti kegiatan PPG ini, Bu, saya itu mengalami kendala di mana saya itu ketika Bapak atau Ibu dosen itu menjelaskan, kadang-kadang itu saya kayak lambat menerimanya. Kemudian kalau ada tugas segala itu kadang-kadang bingung
mau ngerjakan tugasnya gimana, contohnya tuh seperti apa gitu. Dan ya jujur cemas, gimana ya Seperti nanti itu. nilai saya gitu Ibu. Lalu Jadi kalau ya, jadi setiap kali mau mengikuti pelajaran itu tuh saya tuh bisa gugup gitu kan. Jadi tangan saya tuh bisa dingin, kaki saya bahkan sering sekali dingin gitu. Karena mungkin kekhawatiran saya itu loh Bu terhadap pembelajaran ini gitu. oh, seperti itu ya Bu Jayanti ya. Eh, saya saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Jayanti ya, karena Ibu diberikan rezeki berupa mengikuti kegiatan PPG Daljab tahun 2021. Terima Tentu kasih. itu memberikan kebahagiaan tersendiri karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan yang Ibu lakukan saat ini, seperti itu. Kemudian dari apa yang saya simak dari penyampaian Ibu terkait tentang permasalahan yang sedang Ibu alami, saya melihat ada kecemasan dalam belajar ya Ibu ya. Kecemasan dalam belajar ketika menjelang proses belajar atau pertemuan dunia maya Zoom bersama dosen dan teman-teman. Iya. Gejala yang sudah saya dapatkan dari Ibu Jayanti, yang pertama Ibu Jayanti merasakan kegugupan yang mungkin bisa dikatakan rasa gugup yang berlebihan, sehingga Ibu Jayanti tidak tahu lagi harus berbuat apa, kemudian tidak tahu harus memulai dari mana. Ya, kemudian yang kedua itu yang saya bisa tangkap dari apa yang Ibu rasakan. Selain Ibu bingung mau berbuat apa, Ibu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi pada anggota tubuh Ibu, terutama tangan dan kaki Ibu yang tiba-tiba menjadi dingin seperti itu. Kemudian pada saat dosen ingin memberikan tugas, ada kecenderungan Ibu merasa cemas, Ibu tidak bisa mengerjakan, atau saya bagaimana harus apa yang akan saya lakukan. Kemudian Ibu sehingga Ibu mengharapkan mudah-mudahan ada contoh dari dosen agar saya bisa mendapatkan acuan untuk dalam mengerjakan tugas gitu Ibu ya. Iya, Bu. Kemudian selanjutnya ketika Ibu melakukan proses pembelajaran, ada rasa tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri dengan kecemasan-kecemasan dan gejala-gejala yang sudah Ibu rasakan itu, dalam artian Ibu takut ketika nilai Ibu akan rendah gitu, akan rendah. Kemudian mungkin itu yang bisa saya tangkap dari apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Iya, Ibu. Betul itu, Ibu. Ibu kira-kira nih ya, sudah berapa lama kecemasan belajar yang sudah Ibu rasakan hari ini? Ya pertama kali mengikuti pembelajaran, yang pertama dulu kan itu kita belajar mandiri kan Bu. Itu juga saya udah bingung nih, belajar mandiri ini maksudnya gimana kan kayak gitu. Kemudian kita ada orientasi dan setelah itu kan dijelaskan begini-begini. Nah, ada pertemuan dengan Bapak dan Ibu dosen. Nah, sejak pembelajaran pertama dengan Bapak Ibu dosen itu yang ya ibaratnya tuh itu terjadi gitu. Oh gitu. Iya. Okay. Saya sangat mengerti sekali dengan apa yang Ibu rasakan saat ini ya.
tentu kecemasan belajar itu sangat mengganggu baik dalam pikiran ibu maupun dalam hati ibu. Bahkan saat memejamkan mata pun ibu akan membayangkan hal-hal atau kecemasan-kecemasan yang akan terjadi di esok hari seperti itu. Iya, Tentu betul saya itu. saya sangat memahami perasaan itu. Karena bukan hanya ibu saja yang merasakan hal seperti itu, saya juga mungkin pikir sebagian orang juga akan merasakan hal yang sama seperti ibu. Ya, Iya, iya Bu. bagaimana kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan beberapa hari ini atau dalam kegiatan PPG ini? Apakah ada kegiatan lain selain PPG yang ibu lakukan? Kan kita juga masih kemarin tuh sekolah ya Bu, tapi kalau untuk urusan sekolah insya Allah bisa aja teratasi kan seperti itu. Jadi saya lebih memfokuskan sebenarnya ke PPG juga gitu. Iya. Hmm. Ya, kita tentu punya tupoksi yang harus kita lakukan atau kita utamakan, tetapi dalam mengikuti proses PPG Daljab ini juga menjadi tanggung jawab kita ya agar semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, Iya Ibu. dalam Amin. menjalani semua dengan seimbang, tentu saja dan saya yakin Ibu memiliki trik atau strategi ya yang Ibu lakukan dalam menghadapi kecemasan ini. Tentu Ibu memiliki itu, saya yakin. Apakah benar apa yang saya katakan? Iya Bu, jadi ada beberapa hal yang saya coba. Saya nggak tahu itu apakah sebuah trik atau bagaimana, tapi saya mencoba bahwa ketika saya gugup itu tuh yang saya lakukan pertama itu kan besok ini misalnya belajar apa gitu. Itu saya mencoba untuk menyiapkan perlengkapannya, misalnya kertas dan cuman pulpen. Kemudian kalau yang kemarin kan kita belajar modul, saya siapkan modulnya di atas meja seperti itu. Kemudian sebelum mulai pembelajaran pun saya melakukan ini berdoa gitu sama Allah, ya Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam hari ini saya mengikuti kegiatan itu sih Bu. Kemudian berharap saya berharap bahwa saya bisa menyelesaikan tugas yang akan diberikan hari ini tuh dengan baik gitu Bu. Itu sih Bu, usaha-usaha yang membuat saya itu untuk berusaha bisa tenang gitu, mengurangi kegugupan saya gitu. Ya, itu trik strategi yang sangat bagus sekali yang sudah Ibu lakukan ya. Ibu melakukan usaha atau menenangkan diri menjelang pembelajaran berlangsung ya dengan cara berusaha untuk tenang. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan melihat jadwal, kemudian mengecek alat perlengkapan ya untuk proses belajar, kemudian Ibu bisa meningkatkan rasa ingin tahu terhadap pelajaran atau materi apa sih yang akan kita hadapi besok. Kemudian Ibu bisa menikmati proses belajarnya, kemudian Ibu berusaha untuk ya berpikir positif ya, berpikir positif. Ibu menstimulus diri Ibu sendiri bahwa saya bisa melakukannya walaupun saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Kemudian dibarengi dengan usaha dan doa dari diri Ibu. Nah, itu saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Ya, berpikir positif itu sangat penting sekali Ibu ya, untuk bisa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Seperti itu. Karena sejatinya Ibu ya, sejatinya Ibu, apapun kecemasan yang kita hadapi ya, apapun kecemasan yang kita hadapi, kalau kita hadapi itu atau kita rasakan atau kita nikmati itu menjadi sebuah perjalanan yang indah ya, insya Allah tidak ada kesulitan yang akan kita hadapi. Seperti itu. Ibaratkan seperti Ibu ingin berjalan di suatu tempat yang penuh dengan
kerikil tajam misalnya. Bagaimana caranya kita bisa mencari solusi agar bisa melewati kerikil tajam itu? Karena bisa jadi apa yang kita lihat di depan mata kita banyak rintangan, tapi ketika kita bisa melewati itu, kita tentu akan atau kita tidak akan menyangka kalau setelah kita melewati jalan yang penuh kerikil itu, kita akan menemukan keindahan, hal-hal yang menarik yang kita bisa rasakan seperti itu. Jadi memandang segala sesuatu dengan kesulitan, belum tentu adanya atau belum tentu terjadi kecemasan yang kita rasakan atau yang kita takuti. Bisa jadi di balik kecemasan itu kita menemukan kemudahan yang akan kita jalani seperti itu. Ya. Sejauh mana sudah usaha atau strategi yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira berapa persen tingkat keberhasilan yang sudah Ibu rasakan? Saya merasakan memang tidak tuntas masih, tapi ada perubahan bahwa dengan tadi hal yang saya lakukan tadi itu ketika seiring berjalannya waktu kita belajar itu agak berkurang sih Bu, gugupnya makin ke sini gitu sih. Ya. Yeah. Oke, jadi apa yang sudah Ibu lakukan tentu saja itu sangat membantu kecemasan atau kesulitan yang sudah Ibu alami, ya, sangat mendukung sekali, mensupport sekali apapun yang Ibu lakukan, strategi itu untuk mengatasi kecemasan atau rasa gugup berlebihan yang sudah Ibu rasakan. Karena apapun yang Ibu lakukan itu sudah sangat membantu diri Ibu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena apa yang sudah Ibu lakukan, yang dapat menilai keberhasilan itu hanya diri Ibu sendiri. Kemudian yang bisa menjawab kesulitan dan mengatasi permasalahan Ibu, itu hanya diri Ibu sendiri, dan saya sangat salut terhadap apa yang sudah Ibu lakukan seperti itu. Kira-kira gimana Ibu? Apa ada lagi yang masih mengganjal dalam hati Ibu? Bisa disampaikan ke saya. Alhamdulillah Ibu, berarti saya datang kepada orang yang tepat kan gitu loh. Bertemu dengan Ibu, mengungkapkan masalah yang saya rasakan, kemudian Ibu memberikan saya banyak motivasi, kemudian pandangan-pandangan yang luar biasa menurut saya yang sebelumnya mungkin tidak saya pikirkan gitu, yang mengurangi kegugupan saya gitu. Jadi terima kasih banyak ya Bu ya, Ibu sudah mau mendengarkan saya, memberikan motivasi kepada saya. Pokoknya terima kasih, dan saya merasa datang kepada orang yang tepat Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah jika rasa beban yang sudah Ibu rasakan itu berkurang dengan pertemuan kita hari ini. Kira-kira Ibu akankah bertemu dengan saya kembali? Saya siap untuk menerima kedatangan Ibu kapanpun itu. Saya selalu terbuka. Tentu Bu, saya masih ingin bertemu sama Ibu terkait dengan keberhasilan saya ini gitu loh, mengatasi secara menyeluruh. Kan saya bilang ke Ibu tadi masih berkurang ya Bu ya, tapi sudah lumayan luar biasa, saya udah lega. Tapi kedepannya saya masih ingin bertemu sama Ibu supaya saya bisa mengatakan ke Ibu, Bu, ini saya sudah merasa lega loh Bu gitu. Maksudnya sudah 100% lah kayak gitu. Boleh, sangat boleh sekali. Saya jadi nanti minta waktunya lagi Ibu. Oh, boleh. Nanti untuk waktunya saya serahkan ke Ibu Jayanti. Nanti kita bisa mengatur kembali kapan kita bisa bertemu kembali. Karena ini lewat dunia maya, saya rasa itu akan lebih memudahkan kita untuk bertemu kapanpun yang Ibu perlukan. Saya akan siap untuk menemui Ibu gitu. Nanti pertemuan nanti saya juga tidak sabar ingin mendengarkan apa yang
ingin Ibu ceritakan gitu. Kemudian nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi sejauh mana strategi atau trik yang sudah Ibu lakukan. Apakah ada strategi yang harus kita perbaiki atau yang kita perlu ganti dengan strategi yang lain. Kita akan lakukan itu di pertemuan selanjutnya. Seperti Ibu, itu ya, Bu siap. ya. Ibu, siap. Terima kasih banyak Ibu. Berhubung waktunya juga sudah sesuai dengan kontrak perjanjian kita. Iya. Ya Alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya merasa sudah Alhamdulillah lega sudah mengeluarkan semuanya sama Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya karena harus mengikuti kegiatan PPG kembali Ibu. Oke, iya, silakan tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Oke. Ibu. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.